Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Elidiah Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Jangan Mendukakan Tuhan, berdasarkan Kejadian 6 ayat 5-8 bersama saya, Catherine Eucharistia Deonggunde. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Sekarang di tengah-tengah kegiatan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat mengubahkan hati kita dan dapat mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari Kejadian 6 ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu Tuhan menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini, jangan mendukakan Tuhan. Teman-teman, Ibu Simalikundang sangat mengasihi anaknya. Sebagai seorang janda, ia bekerja keras, merawat, memenuhi kebutuhan, bahkan memberi kesempatan agar anaknya bisa berkembang di perantauan. Namun, Malikundang justru menyalahgunakan kasih sayang ibunya. Saat hidupnya berhasil, ia tidak mengakui dan melawan ibunya. Melihat hal itu, sang ibu merasa sangat sedih dan menyesal. Bukan karena ia salah mengasihi, tetapi karena kasihnya tidak dihargai dan karena tujuan baiknya itu tidak tercapai. Dalam Kejadian 6 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Ungkapan ini bukan berarti Tuhan salah bertindak atau berubah pikiran seperti manusia. Ini adalah cara Alkitab menggambarkan kesedihan Allah yang sangat dalam. Tujuan mulia ketika Tuhan menciptakan manusia yaitu untuk hidup benar dan mencerminkan gambarnya. Ternyata dirusak oleh dosa. Kejahatan manusia yang begitu besar sehingga memenuhi bumi. Jadi penyesalan Tuhan menunjukkan duka citanya, responnya terhadap dosa, dan bukti bahwa ia sungguh peduli terhadap ciptaannya. Dosa bukanlah hal yang kecil, tetapi sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Dosa manusia adalah hal yang sangat serius, sampai-sampai membuat Allah menyesal. Teens, berjuang keraslah agar hidup yang diberikan Tuhan dengan penuh kasih ini tidak kita gunakan untuk menggunakan hal-hal yang menyakiti hatinya. Seperti Ibu Malikundang yang bersikap durhaka, Ibu Malikundang yang sedih melihat anaknya bersikap durhaka, demikian juga Tuhan berduka cita ketika kita hidup di dalam dosa. Karena itu, mari kita belajar hidup benar, menghargai kasih Tuhan, dan memakai hidup ini sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai Tuhan ikut bersedih karena pilihan hidup kita, tetapi biarlah hidup kita menjadi sesuatu yang menyenangkan hatinya. Demikian renungan kita, marilah kita menutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih melalui renungan ini kami dapat diingatkan kembali, dapat tersentuh kembali, dan dapat diingatkan bahwa hidup kami itu sudah penuh dengan dosa. Kiranya hati kami dapat terus diubahkan. Kami meminta pertolongan Roh Kudus-Mu
agar dapat membimbing dan menyertai kami selalu, agar kami dapat hidup benar dan selalu dapat menghargai kasih yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.